Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi mengenai kebijakan peningkatan profesionalisme guru. Namun, sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai materi pembahasan pada kali ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rika Lupiana dengan NIM 2009287. Perkenalkan, nama saya Dina Nuryani dengan NIM 2005137. Perkenalkan, nama saya Sheila Ena Maulida dengan NIM 2008864. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa poin penting terkait dengan kebijakan peningkatan profesionalisme guru. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh, yang kesebelas, dan yang terakhir itu yang ke-12. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian atau definisi dari PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih itu pengembangan keprofesian berkelanjutan? Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya, yang merupakan komponen utama dalam pendidikan. Nah, tujuan utama dari program PKB ini yaitu untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian atau definisi dari PKB serta tujuan dari program PKB tersebut dilaksanakan. Nah, namun dalam pelaksanaannya tentu ada beberapa komponen untuk menjalankan atau melaksanakan program PKB ini, teman-teman, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pelaksanaan pengembangan diri. Nah, pelaksanaan pengembangan diri ini dapat dilakukan melalui kegiatan diklat, teman-teman. Sedangkan yang kedua, komponen yang kedua yaitu pelaksanaan publikasi ilmiah. Nah, biasanya ini publikasi ilmiah ini banyak dilakukan seperti membuat artikel-artikel pendidikan gitu ya, teman-teman. Jadi karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, kemudian komponen yang ketiga yaitu pelaksanaan karya inovatif. Nah, pelaksanaan karya inovatif ini dapat melalui pembentukan media pembelajaran yang inovatif. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB mempunyai ruang lingkup, teman-teman, yang dimana ruang lingkup pelaksanaannya itu dilaksanakan di sekolah. Nah, pada saat dilaksanakan sekolah ini, itu dapat dilakukan oleh guru sendiri atau dapat dilakukan oleh guru yang bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah. Nah, teman-teman, ternyata dalam pelaksanaannya, pengembangan keprofesian guru atau PKB ini mempunyai prinsip dasar, yaitu di sini saya akan membahas 9 prinsip dasar dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, yang pertama itu PKB difokuskan pada capaian belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, guru berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, pelaksanaan PKB dilakukan sesuai dengan minimal jumlah jam per tahun. Keempat, guru yang tidak memperlihatkan peningkatannya setelah mengikuti kegiatan PKB maka akan dikenakan sanksi. Kelima, cakupan materi dalam kegiatan PKB ini berfokus pada pembelajaran peserta didik. Yang keenam, proses PKB bagi guru dimulai dari diri sendiri. Kemudian yang ketujuh, PKB harus berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah.
Yang kedelapan, bahwa kegiatan PKB sebaiknya dilaksanakan di sekolah atau sekitar sekolah untuk merelevansikan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu bahwa kegiatan PKB itu harus mendorong pengakuan profesi guru sebagai tenaga pendidik. Materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur pelaksanaan program PKB. Ada 9 prosedur yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan program PKB ini. Yang pertama yaitu ada guru harus melaksanakan penilaian diri tiap awal tahun ajar atau sebelum penghujung tahun untuk melihat kinerja sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu guru mengikuti evaluasi kinerja formatif. Langkah yang ketiga yaitu guru melakukan diskusi bersama kepala sekolah yang diwakilkan dengan koordinator PKB, yaitu pendidik yang diberi amanah oleh Kepsek. Lalu pendidik dan koordinator PKB ini menyusun aktivitas PKB yang nantinya akan diajukan pada koordinator PKB kabupaten atau kota. Lalu yang keempat, ketua PKB kabupaten atau kota, Kepsek, ketua MGMP dan ketua PKB sekolah menentukan serta mengesahkan perencanaan dari PKB yang sifatnya final, yaitu meliputi aktivitas PKB yang akan dilaksanakan oleh guru sendiri atau bersama pendidik lainnya dengan sekolah yang sama. Menjadi bagian dari aktivitas yang dilaksanakan oleh sekolah, aktivitas ini kemudian diorganisasikan oleh KKG atau MGMP. Langkah yang kelima yaitu melakukan penyetujuan program PKB. Penyetujuan ini meliputi aktivitas yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, yaitu setelah dipelajari dan disetujui oleh ketua PKB kabupaten atau kota, Kepsek, ketua KKG dan koordinator sekolah PKB sesuai hasil pembahasan dengan dinas. Nah, setiap pendidik harus berhak untuk memperoleh pembinaan berkesinambungan atau berkelanjutan dari guru senior pada pelaksanaan pembelajaran yang sudah tercapai standar yang berlaku dan mempunyai ketentuan kinerja minimum baik dari PK guru yang berlaku. Lalu langkah yang keenam yaitu guru wajib melaksanakan aktivitas PKB sesuai dengan yang diagendakan. Sedangkan sekolah memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesibukan guru dalam pelaksanaan program PKB dan tidak menurunkan mutu PBM siswa di kelas. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam variasi penyelenggaraan PKB untuk guru nilai PK-nya yang telah mencapai atau lebih standar kompetensi dengan di bawah standar, yaitu bagi guru yang mempunyai nilai PK sesuai standar atau lebih akan mengikuti program PKB yang berorientasi kepada peningkatan ilmu pengetahuan agar dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal. Nah, sedangkan bagi guru yang mempunyai nilai PK di bawah ketetapan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memperhatikan bentuk kompetensi yang perlu dikembangkan. Yang kedua, dukungan yang diberikan oleh sekolah. Yang ketiga, hasil penilaian PK guru. Dan yang keempat, sasaran peningkatan setelah melaksanakan program PKB dalam usaha mencapai standar kompetensi. Langkah selanjutnya itu langkah yang ketujuh yang harus dilakukan dalam program PKB ini yaitu implementasi proses peninjauan dan penilaian program PKB yang dilakukan oleh ketua PKB kabupaten atau kota bersama ketua PKB dari jenjang sekolah. Aktivitas yang dilakukan dalam implementasi penilaian ini yaitu melihat apakah program PKB yang diselenggarakan tujuannya telah tercapai atau belum, sudah tercapai sesuai prediksi atau tidak, melihat keunggulan serta persoalan yang ditemui dan penggunaan hasil dari program PKB bagi guru dalam melaksanakan tugasnya serta penilaian dampak dari usaha pengembangan mutu pendidikan sekolah. Nah, langkah yang ke-8, setelah melaksanakan PKB, guru harus melakukan PK pada penghujung tahun akademik baru. Hasil PK ini disetarakan pada pemberian angka kredit. Kombinasi angka yang diperoleh dan kegiatan yang dilaksanakan dihitung untuk naik pangkat sebagai masukan dalam menentukan tambahan atau tugas sanksi bagi pendidik. Langkah program pelaksanaan PKB yang terakhir yaitu pada penghujung tahun, pendidik serta ketua PKB yang melaksanakan kegiatan evaluasi mengenai pelaksanaan program PKB. Nah, dalam pelaksanaan program PKB ada beberapa faktor yang akan menunjang program ini, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang pertama ada faktor pendukung yang terbagi menjadi 3 bagian. Faktor pendukung yang pertama adalah adanya dukungan dari
masing-masing kepala sekolah kepada guru yang mengikuti program PKB. Dukungan yang diberikan oleh Kepsek ini dapat menambah semangat bagi guru yang mengikuti program PKB. Dukungan tersebut tidak hanya berbentuk materi saja, namun dapat juga berupa semangat dan juga motivasi. Pendukung yang kedua yaitu faktor dari diri sendiri atau internal. Nah, faktor pendukung yang terakhir yaitu dapat menambah angka kredit bagi guru. Kenaikan angka kredit ini akan berguna untuk menaikkan pangkat serta golongan guru. Dalam pelaksanaan sebuah program, pasti akan menemukan kendala atau faktor penghambat. Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan program PKB. Salah satu faktor penghambat yang ditemukan yaitu mengenai waktu pelaksanaan yang tidak tepat, yaitu menggunakan hari kerja. Nah, dengan menggunakan hari kerja, maka secara tidak langsung guru akan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang pendidik untuk mengajar sesuai dengan agenda pembelajaran. Hal tersebut akan berdampak kepada siswa. Hak untuk mendapatkan pembelajaran yang dimiliki oleh siswa akan terpotong sehingga KBM tidak akan berjalan secara efektif. Selain memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, program PKB ini juga memiliki sebuah dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, guru dapat menambah wawasan karena dengan mengikuti diklat PKB ini pasti akan mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Guru akan diberi ilmu mengenai kurikulum terbaru yang meliputi pemberian materi, membuat rencana pembelajaran, cara mengajar, dan juga membuat penilaian. Selain itu, guru juga akan diberikan modul yang berisi materi-materi tentang nilai yang kurang dari guru. Lalu yang kedua, yaitu guru dapat menambah relasi dengan rekan guru yang berbeda sekolah, bahkan berbeda daerah. Dengan bertambahnya relasi ini, guru dapat saling sharing mengenai permasalahan yang ada di sekolah dari berbagai sudut pandang dan pemahaman. Nah, yang ketiga, implikasi yang ketiga yaitu dengan mengikuti program PKB ini akan menambah angka kredit bagi guru. Angka kredit guru ini akan berguna untuk kenaikan pangkat atau golongan yang diperoleh setelah melakukan PKB selama setahun dengan syarat memenuhi angka kredit kumulatif minimal serta perjenjang. Nah, selain memiliki dampak positif, program PKB ini memiliki dampak negatif yang sesuai dengan faktor penghambat, yaitu waktu pelaksanaan yang menggunakan hari kerja guru yang seharusnya memenuhi kewajiban untuk mengajar, namun terpotong karena harus meninggalkan demi pelatihan atau PKB ini. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai profesi dan profesionalisme guru. Guru merupakan pendidik profesional yang bertugas sebagai pendidik, pengajar, dan juga pembimbing peserta didik di sekolah. Pengertian mengenai guru tersebut yaitu tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005 yaitu mengenai guru dan dosen, bahwasannya guru merupakan pendidik yang profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini, baik jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam hal kualitas profesi, setiap pendidik itu harus mempunyai kode etik sebagai sebuah aturan yang bersifat tersirat bagi individu yang bertindak sebagai pelaku profesi. Nah, guru sebagai pelaku profesi mempunyai rumusan kode etik yang telah disempurnakan dalam Kongres PGRI ke-16 tahun 1989 di Jakarta, yaitu yang pertama, pendidik diberikan kemampuan untuk mengontrol siswa dalam membingkai manusia Indonesia sepenuhnya yang berjiwa Pancasila. Kemudian yang kedua, yaitu pendidik memiliki dan melaksanakan kejujuran profesi. Kemudian pendidik berusaha mendapatkan data tentang siswa sebagai bahan untuk pedoman dan juga pelatihan kepemimpinan. Kemudian pendidik membuat suasana sebaik-baiknya dalam mendukung pencapaian ukuran pendidik dan pembelajaran. Pendidik menjalin hubungan baik yaitu dengan wali murid ataupun masyarakat untuk menumbuhkan kerjasama dan rasa tanggung jawab bersama terkait pendidikan. Kemudian pendidik secara langsung dan bersama-sama menciptakan serta meningkatkan kualitas mutu profesinya. Yang ketujuh yaitu pendidik menjaga hubungan baik dengan rekan seprofesi dengan rasa kekeluargaan serta solidaritas sosial yang tinggi. Selanjutnya, pendidik menjaga hubungan baik dalam
meningkatkan kualitas PGRI sebagai sarana perjuangan dan juga pengabdian. Kemudian yang terakhir yaitu pendidik melakukan semua kebijakan pemerintah khususnya di bidang pendidikan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai standar kompetensi guru profesional. Menurut Johnson, rumusan mengenai kompetensi yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya, yang pertama yaitu kecakapan, pengetahuan, kemampuan, mentalitas, kualitas, untuk mendapatkan apresiasi dan juga keinginan yang menjadi ciri juga karakteristik seseorang dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua yaitu ciri dan karakteristik pada poin 1 yaitu nyata dalam tindakan, tingkah laku, serta unjuk kerjanya. Dan yang terakhir yaitu hasil dari unjuk kerjanya dapat memenuhi standar dalam pedoman kualitas tertentu, dan pandangan ini berpedoman pada kesesuaian hasil atau output dan outcome dari unjuk kerjanya tersebut. Secara utuh, kompetensi merupakan suatu perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, ataupun sikap yang tercermin dari cara pandang atau tindakan, khususnya oleh pendidik, dalam menyelesaikan kewajiban sebagai seorang pendidik yang profesional tentunya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu tentang guru dan juga dosen, yang ada pada pasal 8 menyatakan bahwasannya seorang guru wajib mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani serta rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian, hal tersebut diperkuat lagi dengan pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwasannya kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan pengembangan profesionalisme bagi guru. Pengembangan serta peningkatan pendidik yang mempunyai sertifikat pendidik dilakukan untuk menjamin bahwa kemampuan yang dimiliki oleh guru tersebut sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, inovasi, dan budaya ataupun olahraga. Perkembangan zaman yang mempengaruhi terhadap kemampuan pendidik ini, dalam rangka meningkatkan pengembangan kemampuan pendidik dibutuhkan arahan yang tetap bagi para pendidik, diantaranya yaitu seperti mengadakan IHT atau in-house training, program magang, kursus singkat, pendidikan lanjut, seminar ataupun workshop, serta masih banyak lagi. Kemudian pengembangan dalam profesionalisme yang berkesinambungan dapat dibuat dengan berlandaskan profesi atau profil kerja guru sebagai tanda hasil dari evaluasi. Ketika pelaksanaan di bawah norma kompetensi yang ditetapkan, maka perlu mengikuti program sebagai bentuk pelatihan dalam mencapai keterampilan agar memenuhi kebijakan yang diisyaratkan. Selanjutnya yaitu materi mengenai kelemahan kebijakan pengembangan profesionalisme bagi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, dan pengaturan pelaksanaan lainnya yaitu bahwasannya kebijakan pengembangan profesionalisme berkelanjutan wajib dilakukan untuk mewujudkan guru yang profesional, sebagaimana menjadi wadah pembinaan yang dihubungkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Namun berdasarkan peraturan tersebut dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai guru, hanya mengatur kewajiban guru saja dalam melaksanakan pengembangan profesionalisme berkelanjutan, sedangkan untuk sanksi yang tidak melaksanakan belum ada aturannya. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan mengenai kebijakan peningkatan profesionalisme guru. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan tindakan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.